semua engineering itu bakalan mengurusi terkait masalah ini. Tapi kita kan sebagai pengawas kita memahami sedikit, banyak pun nggak apa-apa. Ini rencana besok kita pakai CACSR 454 ACSR bukan CACSR ya. Pakai ACSR 450 Twin. Tipe konduktornya nanti penyesuaian. Kalau ini contoh perhitungan konfigurasi sandaran mecan plot tahap 1. Kemudian kita nanti proyek depan ada 1. Kemarin kita juga belum juga. Kalau di SUPP section 1, 2, dan 3 kita pakai ACSR, materialnya berupa PDP. Yang perlu dipahami nanti kondisinya masalah material schedule, tower schedule, lihat lagi nanti long profile yang sudah diatur itu bisa dikonfirmasi atau dilihat di iPro. Jadi harapan saya teman-teman sedikit memahami, banyak pun tak jadi soal, dan sampai soal jadi masalah jadi soal repot. Doa iki konsisten. Oh, konsisten. Oh, coba ya. Tapi gak apa-apa, aman banget. Santai saja. Nanti kurangnya le anak pokok merokok segala macam biasanya gak cerdas gitu. Memang merokok itu ya. Jadi nanti kalau pokok memang video ini terupload, akun saja. Yang lain bisa menyesuaikan. Oke, contohnya ini adalah konduktor Twin CACSR 240. Saya hanya sebatas mengulas saja, karena kalau nanti kita bahas itu dalam bentuk tabel, kalau ini masih dalam bentuk rumusan. Jadi prinsipnya sama. Oke, kalau kemarin ada beberapa perubahan. Kalau di proyek ini ya, itu pakai CACSR dan satu lagi itu kita pakai AC3. Jadi perpaduan antara CACSR dan AC3. Cara jointingnya seperti apa nanti beda perilakunya. Setting schedule-nya juga beda perilakunya. Oke, kita mulai. Nanti kalau ada pertanyaan silakan langsung di sini penyesuaian. Tipikal konduktornya ini ada titik-titiknya. Dari sebelum kita bahas masalah itu, kita buka. Oke, jadi ukuran. Kalau tadi CACSR, kalau ini adalah ukuran konduktor kepada CACSR. Jadi di sini sudah ada luas nominalnya. Luas nominal penampang. Terus selanjutnya lagi ada pemilihan. Pemilihan itu gabungan antara dua material, aluminium dan baja. Jadi harus sampai salah. Misalkan 240 kan salah nanti. Kita pakai yang terdekat itu 450 kan salah. Jadi kita pakai yang terdekat saja 435 atau 55. Ini yang hampir kita. Tapi biasanya semua terkait masalah seperti ini dikeluarkan sama pabrikan. Mereka punya sertifikat terkait masalah konduktor itu. Jadi pabrikan mungkin saya bilang PT ABC yang sudah sering dipakai sama PLN itu punya sertifikat sendiri-sendiri, beda-beda. Itu berkaitan dengan diameter, berat, kira luas penampang segala macam, serta modulus elastisitasnya berbeda. Tapi acuan yang paling penting dari semua ini, lihat posisinya.
dia memaksimalkan proses hitungannya berada di 20 derajat. Oke, bahan beban putus perhitungan ini dirimu harus melihat posisi ini juga, jadi tidak sembarangan juga kita masukkan. Ini sampai ada nanti terkait masalah seperti ini. Ini namanya modulus elastisitas atau koefisien muat panjang. Koefisien muat panjang itu ketika mengalami suhu, tekanan dan lain-lain terkait masalah beban yang muncul, nanti koefisien muat panjangnya terhitung seperti ini. Sudah ada datanya, tabelnya. Elastisitasnya juga, modulus elastisitasnya juga ada. Ini adalah jumlah kawat. Jadi kalau teman-teman mau melihat posisinya adalah nanti ada di gambar atau di yang sudah di-upload itu jumlah bilitan kawat aluminiumnya berapa, batunya berapa. Hasil foto-foto jumlah kawat 7 misalkan, tapi aluminiumnya berbeda. Kondisi baja ini berada di kondisi core inti, ini hanya sebatas kondisi berada di luar. Oke? Tapi perlu catatannya nih bos, harga modulus yang dicantumkan mempunyai ketepatan plus minus 300 kg per milimeter. Ketepatan mana? Ya. Atau bahasanya adalah ini merupakan koyok kira-kira toleransi, batas toleransi. Jadi prosesnya adalah nanti hampir semua cenderung untuk mendekati saja, pendekatan. Tapi perlu yang poin keduanya adalah harga moduli yang dicantumkan berlaku untuk antaran yang mendapatkan beban antara 15% sampai 60% dari beban putus antaran. Kalau ini nanti hubungannya begini bos. Kalau fokus posisi yang kira-kira nanti ada perhitungan engineering. Perhitungan engineering itu adalah nanti putus kawat 1, putus kawat 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nanti perhitungannya bisa pakai perhitungan manual bisa, atau pakai nanti kondisinya kayak apa ya kira-kira ya, pakai pemrograman gitu. Kita masuk ya, kita masuk ke area kondisi. Saya harus menyampaikan ini. Jadi ini namanya TPG, Technical Particular and Guarantee. Jadi teman-teman itu nanti kebetulan ini adalah yang ditunjukkan di sini, kita pakai kabel pabrikan dari PT tadi. Ini ada beberapa BSC gitu ya, terus modulus elastisitasnya ini masih kondisinya masih ada, nanti penyesuaian kita cari kondisinya yang hampir di anak nangganya. Terus ini kebetulan kemarin kita pakai ACSR 240, kalau besok kita pakai ACSR 450. Data-data untuk masalah perhitungan dari sini semua bos. Jadi per kilonya berapa sudah ada, kita nambah diameternya berapa. Terus yang paling penting nanti berada di maksimum resisten yang 20 derajat itu tadi. Ini sekian nilainya 0,122. Terus panjangnya per gram itu 2000. Oke. Ini harus muncul, kebetulan kemarin yang kita teman-teman approval itu teman-teman UPP Bali. Bukan UPP, cara ini pelaksana transmisi Bali, UPP.
Jadi ini data-datanya dari teman-teman. Karena materialnya adalah material PDP yang kemarin kita pakai. Ada juga beberapa material yang pengadaan sendiri. Oke, kita masuk ke area perhitungan. Di sini saya mengulasnya fokus ke BACSR. Ini juga ada perhitungan terkait masalah AC3. Oke, ini kemarin kita gabungan BACSR. Yang existing itu BACSR 240. Yang kita pakai kemarin itu adalah AC3. Kalau ataupun nanti saya mengulasnya karena section 1, 2, dan 3 pakai ACSR, perhitungannya hampir sama, cuma diameternya berbeda, modulus levelnya berbeda. Bisa saya sampaikan. ACSR yang kita pakai 340. Saya dari mana? Ini semuanya dari bayi data. Ini kita masukkan input data. Aluminiumnya sekian. Kalau ataupun nanti kondisinya harus kita tampilkan. Oke. Cepat enggak? Berapa? Orangnya sama. Kita Gak plus ya? Gak plus. coba buka kacamatanya. Tambah gak plus. Masa Pak dilepas? MCU. Ya Allah. Ya Allah. Jaluk Ulang-ulang terus. terus. Ya di cak kenalan. Ya udah terus. Iya MCU kemarin. Ayo dong. Apa pakai kacamata toh? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan mas? Nggak kelihatan. Coba dibuka kacamatanya. Ya tambah kelihatan lah. Terus waduh kok nyokol itu. Cuma lihat tadi. Cepat enggak? Nggak bisa. Jadi data perhitungan itu nyampe nya di sini. Aluminium gitu ya, aluminium diameternya 30, 3,2, kita ada masukkan di sini. Kita ngambilnya di sini, 30, 3,2 gitu ya. Terus aluminium steelnya, gasnya 7,7 per 3,2. Section area sama, masukkan aja total semuanya yang berdasarkan kolom yang ada di sini. Section area untuk aluminium, section area untuk steel wire. Terus bebannya ini dimasukkan, maksimum resisten itu dimasukkan, modulus elastisitasnya juga, koefisien linear expansion juga dimasukkan. Tapi yang paling penting kondisinya ada beberapa yang harus dilihat secara sistematik antara modulus elastisitas. Modulus elastisitas itu biasanya ono sing digabung antara baja aluminium, ada yang terpisah. Aluminium sendiri, terus kondisi baja steel sendiri. Jadi dihitung biasanya ada catatan di bawah. Nah, ini kebetulan dari satu. Ya kita masuk di posisi ini bos. Ini sama kita masukkan juga yang modulusnya sekian, sama ini berdasarkan data pabrikan, ini steelnya juga bajanya sekian. Terus linear expansion koefisiennya sekian, aluminium ini adalah perhitungan dari data tabel. Oke. Terus ini modulus elastisitas juga sama. Modulus elastisitas itu yang di sini. Ini ada perhitungannya. Ini pengalian dan pembagian. Oke. Jadi maksud saya begini guys. Kalau ataupun nanti poin to poinnya ini bisa nanti dipelajari teman-teman cara pembagiannya seperti apa, terus perhitungannya opo bisa kita diskusikan lebih lanjut. Tapi maksudku begini, yang paling penting diantara ini adalah temperatur. Ini yang kemarin mas ya? Ya ini yang kemarin kita ulas ulang. Kalau kemarin kan sudah ada di video ini ya. Video yang kita bahas itu.
goyang iki untuk apa Mas? Turun. Sing ning blabak iki. Kalau Terkait Blabak. whiteboard. Ah, ya whiteboard. Iya, kelapa putih. Blabak putih. Blabak Oke. putih. Jadi gini bro, kita ulangi lagi. Ini periode pertama sudah kita bahas. Kenapa minimumnya 10 derajat Celcius dan maksimumnya adalah 80 derajat Celcius? Apakah di luar negeri sana itu sama? Ada Jadi ini berdasarkan kondisi lokal area. Maksudnya kalau Cuaca, di Mas. Asia Tenggara, misalkan di Indonesia, Suhu. kita berada di kondisi paling minusnya di 10 derajat Celcius. Terus paling tinggi kemampuan untuk konduktor itu berada kondisi 80 derajat Celcius. Kalau di luar bisa jadi minus 60 mungkin 30 atau minus 20 atau bagaimana seperti apa itu bisa disesuaikan. Terus 27 derajat Celcius ini menjadi penting karena kondisi ini terakhir kita akan melakukan semua hal itu dianggap normal saja di suhu 27 derajat. Oke, ini adalah suhu ruangan saja sebenarnya. Kalau di lapangan nggak mungkin 27 derajat. Oke, bisa jadi begini, di Bali atau di Sumatera, bahkan di Kalimantan pun suhunya berbeda. Oke ya, di Jawa kemungkinan di angka 30 sampai 32 derajat. Tapi kalau di Bali kemungkinannya sampai 35 derajat. Kalau di Kalimantan bisa jadi 30 sampai 37 atau 38 derajat. Atau bahkan 40 di daerah-daerah atau garis khatulistiwa. Jadi berbeda. Tapi menjadi syarat umum mutlaknya adalah ini. 10 derajat, 80 derajat, dan 27 derajat. Oke? Untuk konduktor, berat konduktornya per section, artinya per milimeter kuadrat berarti sekian. Ini sudah ada di tabel ini. Safety factor, pertanyaan itu, ingat-ingat, safety factor itu adalah merupakan kondisi kontrol kita sebagai engineering atau pengawasan supaya memahami. Kalau ataupun safety factor itu di angka 2 sampai 5, pertanyaanku hanya sebatas sederhana saja. Bolehkah kita pakai 2? Ataukah bolehkah kita pakai 5? Atau di antara itu? Itu tergantung kita sebagai engineering atau tukang hitung lah kira-kira. Oke? Tapi pahami konsep itu dulu sih. Oke? Berat per section itu apa maksudnya? Section Ini per 1 kilogram per milimeter kuadrat. Jadi kalau kamu misalkan kondisi di tabel biasanya kan cuma 1 per 1 meter per kilogram kan gitu kan. Tapi satuan terakhirnya adalah meter, kilogram per meter. Jadi kita supaya sedikit bisa terhitung dan tidak ada terkait pembagian lagi, kita langsung jadikan milimeter kuadrat. Oke? Saya berusaha untuk masuk di sini dulu. Kemarin kan sudah diinformasikan dikirim di grup toh. Untuk masalah apa ya bahasanya, ada perhitungan yang dibuat sama teman-teman di luar PLN. Ada kemarin itu artikel yang tak kirim. Oke. Ini salah satu contoh. Besok enggak. Ini salah satu contoh. Ini kita pakai artikel karena lebih gampang, namun ini perhitungannya lebih rumit. Jadi dia mengulas dari gangguan sampai dia posisi perhitungan, kandungan segala macam. Oke. Terus di pojok turun enggak ya? Turun. Alhamdulillah. Oke, saya mengulas di sini saja rumus dasarnya. Masya Allah. Rumus dasarnya itu ada beberapa.
Jadi kalau kita mau hitung konduktor, jarak jarak antar penghantar dalam satuan transmisi, jarak antar penghantar harus diperhitungkan dengan kemungkinan penghantar saling dekat, terutama di tengah tentangan di mana andongan maksimum. Lompatan api tidak boleh terjadi bila penghantar saling mendekat. Untuk itu harus ditentukan jarak minimal antar kawat sehingga terhindar dari kemungkinan adanya loncatan api. Loncatan api itu maksudnya corona. Yang corona gimana? Oke. Jadi ada beberapa faktor lain yang kira-kira penyebab terkait masalah titik muai atau titik leleh. Makanya ditentukan di pabrikan itu terkait masalah modulus elektrisitas. Yang kedua, aku harus tak jelaskan ini aja, langsung kepada rumus. Rumus empiris yang digunakan untuk menghitung jarak minimum antar kawat konduktor yang telah berhasil dalam pengujian. Salah satu diantaranya adalah perhitungan menurut Mecom formula yang sebagai berikut. Ini adalah rumusnya. Jadi tidak ada rumus yang kira-kira kode ambil fisika, ambil matematika. Ini ada uji coba. Rekayasa semua ya? Ya. Jadi yang namanya teknik itu bisa jadi otak-otik matuk gitu ya. Jadi kondisi ini dia sudah menyatakan di artikel itu beberapa rumus yang digunakan untuk menghitung jarak minimum antar kawat konduktor yang telah berhasil dalam pengujian. Berarti diuji bolak-balik 1 kali, 2 kali, bahkan lebih dari 10 kali. Rumus itu benar-benar sesuai apa enggak. Jadi kalau kira-kira 1 tambah 1 jadi loro, ya bisa 0 tambah 0 bisa jadi 1. Kemudian tadi. Oke, menurut VBA rumusnya sekian. Oke ya, ini menurut VBA. Terus menurut formulanya adalah sekian. Swedish formula ini adalah sekian. Oke. Terus menurut perhitungan untuk French formula adalah sekian. Sama atau tidak? Tapi semua perhitungannya hampir sama. Oke, kita ulas. A itu apa? Jarak antar kawat dalam sentimeter. Ini adalah keterangan dalam kV. Yang jadi permasalahan adalah 150 kV, bukan 150, tapi 144,4. Gak full mas. Terus 44. Ya, jadi di situ ada tabel datanya. 500 juga 500. Kalau di telepono 500. Lihat saja, 30 bukan 30, 69, sekian. Oke. Jadi S itu apa? Andongan dalam sentimeter. Kan kita masih dalam bentuk meter. Konco-konco harus masukkan dalam kondisi sentimeter. Panjang rentang isolator L itu adalah panjang rentang isolator dalam sentimeter. D adalah diameter konduktor dalam sentimeter. W adalah berat kilogram per meter. Ini masih per meter. Kalau misalkan dimasuk perhitungan langsung dijadikan milimeter. Anak tangga itu semua itu. Saya bingung. Kondisinya takon. Saya bingung kepala jaga sih. Sembari ngerokok ambil ngopi enak kan. Oke, clear. Clear nggak? Clear. Nah, sekarang kan di sini segera nyeruput kopi ini. Oke. Di sini bakalan banyak dan bakalan menjadi agak bagiku ini terlalu detail dan tidak langsung aktualisasi. Tapi kita ngitung saja sebenarnya. Nah, kemarin dulu di Dadu kita sudah menghitung terkait masalah. Nah, yang paling penting rumus ini. Setelah ini masuklah dia ke sini. Penghantar yang digunakan harus cukup aman dalam menyalurkan tegangan listrik. Oke. Untuk itu daya kerja maksimum pada kawat harus ditambahkan dengan faktor keamanan untuk kawat tembaga tarikan keras serta kawat yang lainnya. Paham harus? Yo ditelan mentah-mentah dulu lah. Yang berarti kondisinya jelek. Nah, di sini ada beberapa rumus. Ini F2 kuadrat F1 kuadrat plus K kurangi koefisien
Pemulaan linearnya berapa, kalikan T sama dengan M. M ini kondisinya duduk plat M. Suro. Tarik. Iya, itu. Tapi M adalah tegangan tarik kawat. Jadi bisa jadi tegangan tarik kawat per span itu beda-beda, tidak sama. Jadi aku pengen takon KMR ambek KMS sih. Iya, Om. Kilometer road, KMR, Ya, KMS. Nah, sirkuit Ketambahan kandungan. ketambahan andongan berapa persen? 0,3. 0,3. Oke, itu secara peraturan di SPLN. Kalau Oh. di engineering bisa jadi kemungkinan besarnya tidak 0,3 atau tidak 2%. Gitu. Makanya ada nanti kondisinya material schedule. Oke. Kita memaksimalkan kondisi konduktor yang ada. Ada drum schedule juga, ada setting schedule juga. Jadi semuanya harus memahami. Kita mengulas di sini supaya agak sedikit paham dulu. Dari rumusnya seperti apa, bagaimana supaya nanti tiba-tiba mbak dulu tak ngomong kira-kira. Oke. Nah, untuk mencari berat konduktor perluas penampang, rumusnya di sini dinyatakan bahwa berat penghantar persatuan panjang dibagi luas penampang penghantar. Oke. Untuk mencari tegangan kerja kawat penghantar, maka rumusnya adalah tegangan tarik kerja dibagi luas penampang. Kenapa luas penampang menjadi penting? Karena dia merupakan suatu pembagi dari beberapa perhitungan. Sehingga berdasarkan rumus-rumus di atas dapat rumus untuk mencari tegangan tarik penghantar. Ketemulah M. Ini adalah berat konduktor per luas penampang. Itu nanti dikalikan dengan rentangan, dikalikan dengan koefisien elastisitas penghantar, dibagi dengan F1 nya tadi apa? Tegangan kerja kawat penghantar F1. Oke. Ya. Oke, korelasinya di mana? Korelasinya ini. Untuk mencari daya tarik penghantar, K dipergunakan rumusnya ini, sama saja. K adalah daya tarik penghantar, F1 adalah tegangan kerja kawat penghantar, ini adalah berat konduktor per luas penampang. Hati-hati, ada kilogram per meter atau per kilogram per milimeter. Berat, oke? Beda-beda. Tapi kudu dipakai ini. Tergantung rumusmu yang mau dibentuk, mau ke milimeter atau meter, tapi biasanya kita pakai milimeter kalau lebih detailing. G adalah untuk ketegangan maksimum. Ngerti gak kondisi ini di pokok 1 misalnya di 1 langsung 0,99 juta. Ini namanya koefisien faktor. Oke. Dulu di kasus dibahas itu. Tapi kayak itu saya kita bahas lagi. S itu adalah kentangan, E adalah koefisien elastisitas penghantar kilogram per milimeter kuadrat. Untuk mencari andongan D dipergunakan rumus ini, bro. Yang kita cari nanti adalah merupakan andongan berapa meter dari tanah, berapa meter dari atap, berapa meter dari kondisi titik posisi amannya kita, tergantung kondisi yang berada di bawah itu apa. Kalau sawah berarti tanah, kalau ataupun nanti ono rel kereta api maka perhitungannya rel ambil kereta api musim lewat. Atau kalau tol berarti beda lagi. Kalau nanti sore ono kondisi ini bangunan beda lagi, makanya harus dihitung detail. Andongannya beda-beda. Atau boleh nanti dibilang kondisi paling normalnya berapa? Harus 150 sekitar 7 sampai 8 meteran saja. Itu bisa kita hitung dan kita bisa uji. Kawat terendah yang paling bawah. Top, middle, bottom. Ini yang bottom. Oke, jarak penampangnya seperti apa?